Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriringkan salam, tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Yang terhormat Ibu Ega Melinda selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Mulia Mariah selaku kontributor 1, yang terhormat Ibu Indri Rahmadanti selaku kontributor 2, dan kepada peserta seminar yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baiklah, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Mei 2022, jam 11, Saudara Maidila Hadiana Nasution akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Menggunakan Strategi Cardsort di SD Negeri. Langsung saja kepada Saudara Maidila Hadiana Nasution untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kontributor 1, Ibu Mulia Mariah, dan kontributor 2, Ibu Indri Rahmadanti, dan dosen pembimbing Ibu Ega Melinda yang sudah berkenan hadir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan menggunakan strategi Cardsort di SD Negeri. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maidila Hadiana Nasution dengan NIM 19129129 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pembelajaran tematik terpadu menuntut setiap guru untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dan baik bagi siswa. Lalu, bagaimana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan? Yang pertama, guru kurang mengembangkan RPP yang ada pada buku guru. Yang kedua, guru hanya mengacu kepada buku guru dan buku siswa tanpa menambahkan materi. Yang ketiga, guru kurang memancing rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, guru kurang melibatkan siswa dengan proses pembelajaran. Dampak terhadap siswa. Yang pertama, siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih banyak mendengar penjelasan dari guru. Yang ketiga, siswa tidak bersemangat selama proses pembelajaran berlangsung. Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya suatu perbaikan terhadap pembelajaran. Dengan solusinya, salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah strategi Cardsort. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada umum dan khusus. Umum, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan strategi Cardsort di kelas 4 SD negeri. Khusus, yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran tematik terpadu menggunakan strategi Cardsort di kelas 4
SD negeri. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian umum mendeskripsikan peningkatan hasil pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Khusus, yang pertama, merencanakan pembelajaran tematik terpadu dengan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran peningkatan hasil belajar tematik terpadu dengan strategi card sort kelas 4 SD negeri. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian teoritis memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort. Manfaat penelitian praktis, yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah. Pembahasan terdiri dari kajian teori dan kerangka teori. Kajian teori, yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya, dan hasil belajar juga merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dalam memahami konsep dalam belajar. Kemudian, yang kedua, pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu diartikan bahwa konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan strategi sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses pembelajaran guna mencapai hasil belajar dan tujuan pembelajaran secara optimal. Kemudian yang keempat, hakikat strategi card sort. Card sort atau memilah kartu merupakan strategi yang menciptakan kondisi belajar yang bersifat kerjasama, saling menolong, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan lewat permainan kartu. Selanjutnya, kerangka teori. Bagan 21, kerangka teori peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, penilaian. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian, yang pertama, setting penelitian. Terdiri dari subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 4 SD negeri. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD negeri. Yang ketiga, waktu atau lama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 yang dilakukan 2 siklus. Siklus pertama 2 kali pertemuan dan siklus kedua dilakukan 1 kali pertemuan. Selanjutnya, rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, jenis penelitian, penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, yang pertama, alur penelitian tindakan kelas, modifikasi dari Kemis dan Tagar dalam Kunandar 2008 halaman 70. Selanjutnya, data dan sumber data. Data penelitian ini berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan perbaikan pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan strategi card sort pada siswa kelas 4 SD negeri. Sumber data penelitian adalah proses pembelajaran
tematik terpadu dengan menggunakan strategi card sort di kelas 4 SD negeri. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, yang kedua tes, yang ketiga non-tes. Kemudian instrumen penelitian, yang pertama lembar observasi, yang kedua lembar soal, yang ketiga lembar pengamatan. Yang terakhir, analisis data. Tahap analisis diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah data, yang kedua, menyajikan data, yang ketiga, menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan untuk menghitung presentasi hasil pengamatan praktik pembelajaran dalam Kemendikbud tahun 2014, halaman 150 dengan rumus sebagai berikut, nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikali 100%. Itulah penyampaian proposal dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Maidila Hadiana Nasution. Selanjutnya dipersilahkan kepada peserta seminar untuk memberi pertanyaan yang berkaitan dengan proposal. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Mulia Maria selaku kontributor 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Ananda Maidila Hadiana, tanda kutipan dalam proposalnya diperbaiki lagi. Coba Ananda lihat lagi proposal Ananda. Apabila kutipan Ananda lebih dari 40 kata, kemudian kata Ananda itu diblok. Dan apabila kata Ananda kurang dari 40 kata, baru diberi tanda kutip ya. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ibu Mulia Maria selaku kontributor 1 yang telah memberi masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Indri Rahmadanti selaku kontributor 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Maidila Hadiana, kenapa mengambil judul PTK? Karena berdasarkan hasil observasi, hasil belajar anak masih rendah yang dilihat dari tabel nilai anak. Oleh karena itu, digunakanlah PTK untuk melihat hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apa saja hasil belajar yang akan Saudari teliti? Hasil belajar terdiri atas aspek kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap pembelajaran. Dalam K13, hasil belajar yang dituntut bukan ranah pengetahuan saja, tetapi mencakup 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Benjamin Bloom dalam Sujana tahun 2009, halaman 22 mengemukakan bahwa hasil belajar terdiri dari 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah pengetahuan berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya tersebut kognitif tingkat tinggi. Yang kedua, ranah sikap berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah keterampilan, perkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotor, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Indri Rahmadanti selaku kontributor 2 yang telah memberi masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Ega Melinda selaku pembimbing. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 1 dan kontributor 2 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan proposal Maidila Hadiana Nasution.
Maidila dan Hadiana Nasution kedepannya akan memperbaiki dan memberikan revisi yang telah diperbaiki kepada Ibu. Ya, Maidila? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ega Melinda selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Demikianlah seminar proposal Maidila Hadiana Nasution pada hari ini. Saya Fatma Amanatullah Afrizal selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan sebab kekurangan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.